Nat, Moy, Iya. Ya. banyak tuh ternyata ya, ketika lo kerja, lo gak cuman kerja tapi dikerjain. Dalam artian gini, mungkin bos-bos lo tuh, atau lo pernah kerja di tempat yang bosnya tuh gak cuman ngasih lo kerjaan tapi suka ngerjain lo. Suka ngasih kerja lembur, suka ngasih tiba-tiba kerjaan yang di luar job desk lo gitu ya. Iya. Mungkin hitungannya udah sering banget terjadi di in general gitu ya. Cuman lo pernah kebayang gak kalau misalkan kerjaan tuh ada yang bahaya dalam artian resiko kerja gitu ya, termasuk yang tadi dikerjain sama bos lo. Tapi ada juga resiko kerja yang gak cuman bahaya, tapi juga kerja yang berhubungan sama hal-hal gaib. Gue gak pernah ngalamin, Bi. Tapi gue baru banget dapat cerita. Ada yang ngirim ke email kita. Ada satu kejadian horor yang terjadi di pekerjaan. Gak cuman berbahaya, tapi ternyata ada sangkut pautnya juga sama hal-hal gaib. Cerita ini sempat viral beberapa waktu lalu. Dan viral itu karena ada sebuah video pengakuan dari seorang cewek yang dapat tawaran job jadi MC di pesta tumbal pesugihan di Pondok Indah. Tahu gue. Pernah dengar gak lo? Pernah. Lo pernah dengar, Bi? Pernah dengar. Nah, cerita itu emang udah banyak banget, Bi, Nat, kesebar di internet. Tapi karena pas gue lihat email kita, DMG itu banyak banget yang request dan masih ngirim cerita tentang itu, jadi gue ceritain malam ini ya. Oke. Cerita ini viral karena yang jadi MC itu ngepost di TikTok dan YouTube-nya, dan dia cerita pengalaman anehnya dia yang dialamin pas ditawarin jadi MC di sebuah birthday party gitu katanya. Kejadian itu sekitar bulan April tahun 2021. Sebutlah yang ngalamin ini namanya Dini. Dia itu dapat tawaran MC. Ada jadi kayak ada orang gitu, Bi, Nat, nge-DM IG dia dan nawarin MC, nanya red card, akhirnya nanya biasa gitulah, tukeran kontak. Dikasih lah nih kontaknya si Dini ini ke cewek ini nih, ke kliennya. Chatan lah, udah pindah ke WA. Ternyata Dini ditawarin MC di sebuah pesta ulang tahun ke-54 seorang cewek yang domisilinya itu tinggal di kawasan elit Jakarta Selatan, Pondok Indah. Oke, berarti ulang tahun ke-54 ibu-ibu dong. Iya. Oke. Info awalnya kayak gitu ya. Nah, diinfoin juga katanya abis birthday party si ibu-ibu ini, si kliennya tuh bilang ada lanjut ke acara eksekusi. Di bayangan Dini kayak eksekusi ya serem ya, lu kalau misalnya dikasih tahu abis ini ada acara eksekusi ya, pasti lu ngiranya serem banget kan? Iya. Terus ditanyalah sama Dini kayak eksekusi apa ya, Mbak, gitu. Terus sama si cewek ini, si kliennya dijelasin kalau ternyata ada berondong di pesta tersebut. Terus lebih jelasnya lagi, katanya akan ada lelang berondong. Jujur Dini tuh bingung banget. Dan dia tuh tetap profesional, dia juga nanya. Dini tetap profesional lah, karena dia mikir kan MC cuma mandu acara. Gak pedulilah dia mau acaranya kayak gimana, yang penting gue mandu doang lah gitu. Terus si klien cewek ini bilang, kalau misalnya Dini takut, gak apa-apa kok bawa partner. Nah langsung lah si Dini bilang lah ke cewek ini, si klien ini kayak, oh iya aku mau bawa partner, MC ku juga cowok, jadi partner berdua. Nah tapi kliennya tuh langsung seakan-akan nolak dan bilang kayak, gak boleh ada MC cowok. Bingung lah Dini kayak, kenapa gak boleh? Ditanya lagi sama Dini kayak, jadi gak boleh ya Mbak aku bawa MC bareng cowok? Kok ada yang aneh ya? Dini ngechat kayak gitu di WA nih. Nah pas ditanya kayak gitu sama Dini, kliennya tuh bilang kayak alasannya kalau acara itu tuh khusus buat cewek aja. Dan langsung diiming-iming nih sama si klien ini, kalau Dini datang sendiri, Dini tuh bakal dibayar rate-nya 10 juta per jam. Wow. Ya lu bayangin aja, Binat, kalau misalnya lo dibayar 10 juta per jam, ya masa lo nolak kan? Iya. Iya benar. Akhirnya oke lah, deal tuh. Agreement di awal tuh udah deal ya. Nah beberapa hari setelahnya di chat tuh si Dini sama kliennya lagi. Si klien tuh kayak nge-follow up, ngasih tau lah ke Dini kayak, pestanya bakal digelar di tanggal 19 Mei 2021 ya Mbak. Nah Dini bilang kayak, oh iya gak apa-apa, aman Mbak, aman, makasih infonya. Terus Dini nanya lagi soal acara eksekusinya. Karena kan waktu pas chat pertama, Dini tuh cuma dikasih tahu kayak acara eksekusi ini tuh bakal ada kayak pesta berondong. Nah mungkin Dini mikir kayak, oh mungkin si tante-tante ini ngebungkus berondong di acaranya. Iya. Gitu. Nah akhirnya dijelasin lah sama kliennya, dibales nih. Kliennya bilang kayak gini tapi, kalau misalnya Dini mau tahu sebenarnya tuh acara eksekusi itu kayak gimana, kliennya tuh minta Dini buat nonton dulu film Rumah Darah. Nah Dini langsung mikir kayak,
film Rumah Darah itu kan film thriller pembunuhan kayak gitu. Dicat lagi lah sama si Dini kayak, kenapa harus nonton film Rumah Darah? Nah akhirnya nonton lah si Dini nih, penasaran kan dia. Dan udah nonton segala macem. Pas Dini nonton, akhirnya Dini sadar kalau film Rumah Darah itu tuh ceritanya tentang pesugihan. Langsung lah ngechat nih, si Dini ngechat si mbak klien itu lagi kayak, Mbak, ini tuh buat pesugihan ya? Terus si kliennya jawab, iya kurang lebih pesugihan. Jadi ini sebenarnya event ini pesugihan. Oke. Dijelasin lagi lah nih sama si klien ini, karena kan kliennya bilang, kalau misalnya lo mau tahu eksekusi itu apa, lo nonton Rumah Darah. Setelah ditonton, baru lah dijelasin nih sebenarnya eksekusi itu kayak gimana ya. Dijelasin sama kliennya, jadi si eksekusi ini itu nanti ada salah satu berondong yang udah dibayar, dan itu dibayar mahal banget sampai ratusan juta sampai miliaran lah katanya. Dan si berondong ini dibeli tuh buat dijadiin tumbal. Oke. Emang anjing banget sih. Gila kan? Nah banyak yang nanya lah soal kayak, kenapa si berondong itu mau dijadiin tumbal? Kan udah dibayar mahal ya, kenapa mau gitu loh. Nah dibahas lagi nih sama si kliennya. Jadi ini tuh tumbal mbak, karena si berondong ini tuh emang udah jadi piaraan atau simpanan si tante-tante itu. Jadi si berondong ini tuh udah ngejalin hubungan sama si tante itu sekitar 2-3 bulan. Kasarannya tuh dikasih kayak harta banyak lah sama si tantenya. Dikasih mobil, apartemen, rumah. Makanya pada akhirnya si berondong ini mau gak mau lah buat dijadiin tumbal. Duh, sadis. Nah tapi kliennya juga bilang, kalau sebenarnya ada beberapa tumbal si berondong-berondong ini ya, yang dijebak dengan cara dituduh nyuri perhiasan si tantenya. Nah si tante itu bilang, kalau misalnya emang lo gak mau dilaporin polisi, ya lo harus mau jadi tumbal gua. Yang bikin ini kaget di percakapan sama si klien ini adalah, orang-orang yang numbalin si berondong ini, itu tuh ternyata semuanya tuh orang-orang kalangan elit Nat. Dan kliennya juga bilang, kalau kejadian ini nih setiap setahun sekali udah terjadi, di mana tahun yang Dini itu 2021 itu adalah acara yang ke-16 kalinya. wow. Percakapan WA sama kliennya berlanjut ke bahas tentang prosesi ritualnya, yang mana caranya tuh katanya pakai mesin dan manual. Jadi ada birthday party, abis itu eksekusi, abis itu ritual. Dijelasin lah nih sama si kliennya. Dia bilang kalau pakai mesin itu tuh kurang lebih macam kayak pakai mesin kebab Nat. Jadi kayak dibakar gitu Moy? Iya mungkin ya. Karena si klien tuh bilang kayak, jadi tumbalnya tuh kayak diderek, terus diikat segala macam sampai akhirnya dimasukin ke dalam mesinnya. Itu buat yang pakai mesin. Kan si klien ini bilang ada yang pakai mesin, ada yang manual kan. Dijelasin lagi lah. Kalau buat yang manual, katanya kliennya itu tuh bilang kalau tumbalnya itu bakal disakitin terus-menerus, sama persis kayak yang terjadi di film Rumah Darah. Nah setelah berondong itu memutuskan buat meninggal dengan mesin atau manual, para anggota elit itu tuh langsung kayak bakal minum darah daging si berondong itu. Damn. Gila kan? Tujuannya ternyata adalah pesta tumbal ini buat pesugihan untuk awet muda, kecantikan, kekayaan, karirnya aman. Pokoknya intinya ini pesugihan buat kebaikannya si orang-orang tante-tante inilah. Gila. Dari situ akhirnya Dini sadar ini janggal banget, dan dia coba nelusurin nih ceritanya ya. Rupanya pas dia udah kulik segala macam, si Dini tahu kalau tawaran pekerjaannya itu tuh nggak cuma ditawarin ke Dini doang. Dia dapat informasi dari teman-teman MC-nya juga kalau katanya teman-teman itu sempat ditawarin juga lah pekerjaan yang sama kayak Dini ini. Dini juga dapat info kalau orang-orang yang dijadiin dalam tanda kutip ya target sama si IO ini itu adalah MC-MC yang punya followersnya banyak di medsos. Tapi nggak tahu ya maksudnya buat apa. Kebenaran soal si acara itu tuh juga sebenarnya masih belum bisa dipastiin. Yang jelas intinya si Dini tuh nggak ngambil MC itu Nat. Dan si klien itu pun tiba-tiba juga hilang. Sampai berita ini viral pun juga nggak ada tindak lanjut dari acara itu detailnya kayak gimana. Ya gue nggak tahu ya, entah udah dibersihin sama polisi atau gimana, gue kurang paham. Tapi intinya cerita ini hilang gitu aja. Sempat viral waktu 2021, sampai hari tiba-tiba hilang aja. Ih gila ya Moy. Berarti demi kenikmatan dunia mereka tuh sampai rela segitunya ya. Iya, dan gue gak habis pikir tuh si berondongnya kenapa mau anjir. Iya padahal untungnya buat dia juga apa, kan dia akan mati juga. Gue termasuk tipe orang yang 50-50 sih sama konspirasi gitu ya. Konspirasi si orang-orang elit ini. Iya. Cuman yang gue gak habis pikir, ngapain lu ngajak orang luar yang lu gak percaya. Iya bener. Dan lu belum tahu bisa mastiin dia beneran mau apa enggak. Maksud gue gak tahu ya, ini tolol banget sih menurut gue. Kayak
mendingan si kliennya ini belajar nge-MC training ketimbang lu nyari orang yang lu gak kenal dan bisa jadi orang ini tuh jadi ngebuka rahasia lu gitu. Ini terlepas dari benar atau enggak ya. Iya, tapi intinya mau kayak gimana pun, pertama nih horor. Yang kedua tuh gue juga gak habis pikir, Bi. Kenapa si eventnya tuh berani ngasih detail sedetail-detailnya ke outsider kan? Itu dia. Iya bener. Nat, Moy, Ya. sekarang kan ya semua orang tuh main gadget ya. Iya. Zaman udah makin maju, manusia juga makin modern. Tapi ternyata gak cuman manusia aja yang hidupnya tuh makin modern. Ternyata hantu juga makin modern, Nat, Moy. Maksudnya? Karena ternyata gue dapet cerita si sosok-sosok ini atau makhluk-makhluk halus ini bisa mainan aplikasi atau teknologi juga. Wah. Wow. Terlepas dari percaya apa enggak ya. Ini kejadiannya di tahun 2021. Pas itu masih COVID. Kita sebut aja nama driver ojek online ini Mas Jody ya. Jadi si Mas Jody ini ngalamin cerita horor yang ada hubungannya sama aplikasi ojek online dia. Di malam itu tiba-tiba si Mas Jody ini dapat satu orderan untuk ngirimin makanan gitu ya. Tulisannya, "Mas, sesuai aplikasi ya, jangan terlalu banyak sambel," kata customernya gitu. Dijawab oke sama Mas Jody. Dia jalanlah ke rumah makan, dia beli mie ayam sesuai pesanan. Singkat cerita, itu makanan selesai, dia bawain tuh makanannya ke customernya ini. Dia liatin mapnya, udah sesuai sama lokasi tempat si customer ini. Awalnya dia ngelewatin jalan raya, sebelum akhirnya dia sampai ke jalanan yang perkampungan gitu, nggak terlalu gede, tapi cukup lah buat mobil dua arah. Terus dia nyetirin motornya sampai ke gang-gang sempit dan sampai ke satu rumah, Nat, Moy. Di aplikasi itu rumahnya. "Assalamualaikum, tok tok tok," kata si Mas Jody. Pintu diketok, pintu rumahnya, dan kelihatan tuh rumahnya tuh gelap, Nat, Moy. Nah cuman gak lama ada yang nyalain lampu dari dalam. Jadi kayak ya mungkin orangnya baru bangun gitu ya, sebenarnya udah tidur. Terus dijawab dari dalam, "Waalaikumsalam." Pintu dibuka, ada bapak-bapak tua yang ngelihat Mas Jody kayak agak aneh gitu. Kayak kok ada abang ojek online depan rumah gua. Kesannya kayak gitu Mas Jody nangkepnya. Terus bapaknya ngomong gini, "Pasti mie ayam?" Dijawab sama Mas Jody, "Iya pak, atas nama..." Nah belum selesai Mas Jody jawab, bapaknya itu motong, "Nurul Ismayanti ya?" Gitu. Berarti nama cewek kan customernya. Iya. "Iya pak, bener." Nah si Mas Jody ini mikirnya, oh mungkin istri atau anaknya yang pesen itu. Ya udahlah, si bapak ini masuk ke dalam sambil bawa makanannya. Mas Jody lihat-lihat sekitar. Nah rumahnya si bapak ini tuh kayak halamannya rada luas dan ada tenda di depannya. Terus ada beberapa bangku plastik yang ketembuk rapih gitu. Jadi kayak kesannya mungkin rumah ini tuh habis hajatan gitu loh. Nah gak lama si bapak ini keluar lagi dari rumahnya, terus ngasih uang pecahan 100.000 ke si Mas Jody. "Kembaliannya ambil aja," kata bapaknya gitu. "Kok gitu pak?" kata Mas Jody. "Iya, ini sebagai tanda terima kasih karena kamu masih mau nganter pesanan anak saya di malam yang udah larut ini," kata gitu. "Salut saya sama anak muda kayak kamu. Maaf ya, anak saya satu-satunya itu suka iseng," kata bapaknya gitu. Oh, Nurul tuh berarti anaknya si bapak itu ya. Walaupun sebenarnya ya si Mas Jody nggak yang muda-muda amat, mungkin 30-40 lah umurnya. Nah ucapannya kayak muji gitu sebenarnya, kayak ya hebat kamu, makasih banyak gitu kan. Omongannya muji tapi ngasih taunya tuh mukanya datar, nggak pakai senyum si bapak ini. Ya udahlah, Mas Jody nggak usah pikir panjang, dia cabut aja, lumayan rezeki gitu kan. Dia balik ke motor, cabut ngejauh dari rumah itu. Setelah beberapa meter dari rumah itu dia udah lewat, di perempatan si Mas Jody ini ngelihat ada bendera kuning. Tulisannya Nurul Ismayanti. Anjing. Waduh. Tanggalnya di tanggal hari itu. Wow. Jelas tuh nama yang sama seperti nama customernya dia kan, nama pelanggannya kan. Dan itu ya yang dia bawain makan tadi. Orang yang udah meninggal. Jir. Nah Mas Jody nengok ke belakang ke arah rumah tadi. Dari kejauhan dia ngelihat si bapak itu tuh kayak gerakin tangannya, kayak ngasih isyarat biar Mas Jody cepet pergi gitu, kayak gitu. Kayak ngasih tangan lah, suruh ngejauh dulu, cabut gitu.
Nah, dari kejauhan pun Mas Jody ngelihat mulutnya si bapak ini juga kayak ngomong sesuatu, tapi nggak bisa dengar karena jauh kan. Terus Mas Jody ngelihat si bapak ini pakai sendal, kayak jalan mau nyamperin si Mas Jody ini, tapi jalannya lama banget. Dan tiba-tiba layar HP-nya Mas Jody tuh gerak sendiri. Ada video call masuk dari Nurul Ismayanti. Mampus. Mas Jody nggak mau ngangkat, tapi HP-nya tuh kayak nerima sendiri, kayak keangkat sendiri. Aduh. HP-nya dia kayak gerak sendiri gitu loh. Terus di layar HP-nya Mas Jody itu kelihatan muka Nurul Ismayanti ini. Mukanya pucet, lobang hidungnya ditutup kapas, Anjing. dan sekeliling mukanya tuh dibungkus sama kain kafan, Nat, Moy. Gila. Terus si Mbak ini ngomong kayak gini, "Aku kasih bintang 5 ya mas." Anjing, gue merinding lagi. Bangsat kan? Iya, gue merinding lagi. Dan gak cuma nyampe situ aja, Nat, Moy. Si Mas Jody ini pernah ngalamin kejadian horor yang sama, itu sebagai driver ojek online ya. Kalau sebelumnya nih, kalau yang barusan gue kasih tahu, itu dia ngelihat di layar HP-nya dia ada sosok hantu ya. Sekarang dia ngeliat langsung. Oke. Jadi ada satu waktu nih, si Mas Jody ini nganterin customer ke komplek di wilayah Jakarta Timur. Kejadiannya sekitar bulan September 2021, tengah malam ya. Pas itu tuh kayak jam setengah 12-an malam. Cuman dia masih dapat orderan nih. Ya udahlah, dia tancap gas ke arah Tomang, Jakarta Barat. Oke. Nah, di Tomang, Jakarta Barat tuh dia jemput si customer-nya ini. Nama customer-nya kita sebut aja Vernita ya. Begitu sampai ketemu si customer ini, kelihatannya si Vernita ini tuh dandanannya kayak karyawan bank gitu loh, Nat, Moy. Rambutnya tuh disanggul, terus pakai baju blazer warna abu-abu gelap, cuman mukanya nggak kelihatan karena pakai masker. Nah, kejadian anehnya justru udah kelihatan dari awal nih. Sebelum naik motor, Vernita tuh bayar pakai uang cash. Jarang kan? Pilihannya dua, either lu pakai e-wallet gitu ya, atau lu pakai cash tapi bayarnya di akhir. Logikanya kan biasa gitu ya. Cuman ini di awal, tumben banget nih udah bayar cash duluan gitu kan. Cuman si cewek ini bilang, udah biar nggak usah repot, ya udah terima aja lah Mas Jody, itu kan. Jalanlah mereka berdua nih. Selama di perjalanan, awalnya semuanya tuh lancar-lancar aja, Nat, Moy. Tapi pas di tengah jalan, Mas Jody ini mulai ngerasa ada yang aneh. Dia ngerasa tuh motornya berat dan perjalanan tuh kayak kerasanya lama banget. Nah, yang lebih ngagetin adalah pas perjalanan ini, biar nggak sepi tuh Mas Jody nyoba kayak nanya, ini lokasinya di blok mana? Masih di tengah jalan ya? Belum nyampe di Jakarta Timur, tapi di tengah jalan dia di basa-basi kayak gitu. Ini rumahnya di blok yang mana, Mbak? Gitu. Nah, awalnya si Vernita ini di belakang tuh diem aja. Cuman lama-lama bukan yang ngejawab, si penumpang cewek Vernita ini malah ketawa cekikikan. Aneh kan? Ya Mas Jody kaget dong, bingung dan nyoba istighfar tuh. Pas dia udah ngalamin kejadian itu, yaudah dilanjut aja perjalanan dia. Dia lanjut nyetir. Nah, di tengah-tengah perjalanan, yang tadinya Mas Jody ngerasa tuh motornya berat, sekarang tiba-tiba motornya jadi ringan. Bahkan seringan kayak ngerasanya dia gak gonceng siapa-siapa, sendirian aja di motor. Pas Mas Jody nengok ke belakang, ternyata di belakang dia nih, di jok penumpang, itu gak ada siapa-siapa. Kosong aja. Gak ada orang sama sekali. Nah, awalnya sih Mas Jody ini panik, takut-takut penumpangnya tuh jatuh. Nah, cuman kalau dipikir-pikir ya gak mungkin lah si penumpangnya jatuh. Kalaupun jatuh pasti dia ngerasa dong, pasti ada sesuatu yang aneh lah kalau misalkan penumpangnya jatuh kan. Akhirnya dia nyetir balik lawan arah buat nyari si helmnya, karena dia pasti ngasih helm dong. Nah, ternyata helm penumpang yang dipakai sama si Vernita tadi itu ada sekitar 2 atau 3 kilometer ke belakang. Oh, jauh ya? Jauh, dan itu tergeletak aja tuh di pinggir jalan. Nah, udah kerasa nih, oh berarti emang penumpang gue bukan orang. Penasaran dong si Mas Jody ini. Biasanya kan kalau misalkan kita dapat cerita-cerita kayak gini, duitnya tuh kemungkinan besar berubah jadi daun. Iya kan? Nah, dicek nih sama Mas Jody, uangnya berubah jadi daun gak? Pas dicek ternyata enggak. Duitnya masih beneran duit digulung gitu ya. Kayak ya beberapa ribu dilipat-lipat gitulah pokoknya. Si Mas Jody ini coba kontak call center admin buat konfirmasi pesanan gitu ya. Emang beneran, ini beneran gue dapat pesanan apa enggak nih? Ternyata beneran ada. Cuman namanya tuh bukan nama cewek, bukan nama Vernita, tapi nama cowok, namanya Sandi. Nah, pas Mas Jody ini coba telepon ke nomornya Vernita, ternyata nomornya pun gak kedaftar. Aneh banget.
Ya udahlah, Mas Jody udah malam juga, dia balik aja ke kosannya dia. Sampai kosan pun nih, Nat, Moy, itu duit yang dia dapat dari si sosok cewek ini itu masih kegulung rapih, masih ada beberapa lembar gitu ya. Maksudnya kayak ya nggak berubah jadi daun, beneran masih duit. Pas Mas Jody buka, ternyata uangnya ini kayak banyak bercak-bercak darah gitu. Oh. Dan di tengah-tengah gulungan ini, tengah-tengah lipatan itu ada amplop surat yang kegulung, amplop kecil gitu. Dan di luar amplopnya itu ada tulisan alamat. Jadi cobalah ke alamat itu siangnya. Nah sampai di alamat itu, jadi ketemuan sama ibu-ibu. Dia kasih suratnya. Pas dibuka, suratnya tuh ditulis pakai darah ternyata. Wow. Jadi dalam amplop ini ada satu kertas yang isinya surat gitu ya. Dan surat itu isinya dari anaknya si ibu-ibu ini, yang seminggu sebelumnya itu meninggal gara-gara COVID. Dan keluarganya itu gak bisa nganter ke pemakaman karena regulasi waktu yang gak ngebolehin. Iya. Ya karena di waktu itu orang COVID meninggal udah gak bisa diziarahin kan. Iya benar. Itu cerita kedua, Nat, Moy. Ini cerita ketiga, cerita terakhir dari Mas Jody yang menurut dia ini gak bisa banget dilupain sama dia. Ini ada satu malam, kayak sekitar 1:30 pagi, si Mas Jody ini udah siap-siap buat pulang sebenarnya. Cuman karena dia lupa matiin aplikasi, masuk nih orderan ke dia. Orderannya itu dari customer yang katanya tuh anak muda, yang lokasinya si anak muda ini gak jauh dari tempat Mas Jody berhenti. Dilema nih dia, kalau misalkan orderan di cancel, takutnya performa si Mas Jody ini jelek jadinya. Cuman kalau misalkan orderannya diambil, udah makin malam, bahkan udah makin pagi gitu ya. Tujuan dari orderannya pun jauh, kayak sekitar 20 kilometeran gitu. Dari tengah Jakarta ke selatan Jakarta. Berarti ya mungkin daerah Bintaro ke sana kali ya. Iya. Nah cuma setelah mikir beberapa saat, si Jody ini mutusin buat ngambil orderan itu dan jemput si cowok muda ini. Udah diambil, udah ketemu juga, jalanlah mereka. Ini kalau dari obrolannya ya, yang gue dapet ceritanya, si pemuda ini dipanggilnya Mas, kalau si Mas Jody dipanggilnya Pak. Oke. Ngomong nih si penumpang pemuda itu, dia bilang, "Pak, kita lewat sini aja ya, depan belok biar lebih cepat," kata gitu. Nah kata Mas Jody, "Tapi Mas, itu jalan pintas, jalannya kecil dan gelap. Kita sebaiknya lewat jalan utama aja gak sih?" Kata gitu. "Gak apa-apa Pak, kita lewat itu aja lebih cepet," kata gitu. Nah tempatnya tuh tepat di sebelah rel kereta api katanya. Suasananya sepi, cuman beberapa lampu remang-remang di sudut gang doang. Dan gak banyak kendaraan yang lewat di jalan itu. Awalnya gak ada hal ganjil apa-apa nih yang dirasain sama Mas Jody. Cuman tiba-tiba rasanya tuh kayak ada hawa dingin. Padahal si Mas Jody ini udah pakai jaket. Rasanya aneh banget, Nat, Moy. Dan dia tuh terus mikir, apa baiknya putar balik aja ya, ngambil jalur utama gitu. Cuman di sisi lain lagi-lagi nih dia dilema nih, karena dia gak mau dapat reputasi buruk gara-gara gak sesuai sama apa yang dimau sama penumpang. Nah belum sempet kebingungan Mas Jody ini kejawab, kelihatan ada kayak cahaya-cahaya yang cukup terang gitu dari lampu-lampu yang gak jauh dari depan. Jody lambatin motornya dan dia ngeliatin suasana di keramaian itu. Emang kelihatan kayak pasar malam, rame. Mas Jody sama penumpangnya tuh ngeliat kanan, kiri, banyak pedagang kaki lima yang lagi berjejer gitu tiba-tiba. Banyak juga orang-orang pada jalan di kanan sama kiri mereka. Nah cuman makin aneh, karena kalau diperhatiin nih, tatapan orang-orang yang ada di situ tuh kosong, pucet banget muka mereka. Dan belum sampai situ, setelah ngelewatin pasar malam itu, Mas Jody dan penumpangnya tuh ngelewatin jalanan yang bikin bingung, Nat, Moy. Kenapa bingung? Karena Mas Jody tuh ngerasa dia udah ngelewatin jalan yang sama tuh 2 kali. Oh, diputer-puter. Awalnya dia gak mikir jauh-jauh, kayak gak mikir negatif atau kemana ya. Cuman semakin dia nyetir, rasanya tuh motornya si Mas Jody ini gak gerak makin ke tujuan gitu loh. Dia gak nyampe-nyampe ke tempatnya dia. Akhirnya si Mas Jody ini nanyalah ke penumpangnya, "Maaf Mas beneran tahu jalannya apa enggak ya?" Kata penumpangnya, "Saya tahu Pak, tapi kenapa berubah ya?" "Loh berubah gimana maksudnya?" "Iya saya gak yakin Pak, tapi setahu saya gak ada jalan yang ngarah masuk ke sana. Tapi kenapa tadi ada jalan ya?" Jadi gitu. Waduh sama-sama bingung kan, mana itu udah lewat tengah malam lagi kan.
Mas Jody masih terus nyari-nyari jalan keluar dari situ, tapi mereka kayak diputer-puter di dalam labirin gitu loh Nat, Moy. Tapi lagi-lagi nih, Mas Jody positif aja, karena kalau lagi panik, ya nggak akan nyelesain masalah juga kan. Akhirnya dia nanya lah ke penumpangnya ini, Mas, kayaknya kita lagi di dalam wilayah yang nggak wajar nih. Maksudnya gimana Pak? Nggak tahu Mas, tapi saya ngerasa udah ngelewatin perempatan ini itu 7 kali. Gitu. Iya Pak, saya juga ngerasa kayak gitu. Ya udah, Mas bantu saya baca-baca surat pendek ya Mas. Saya bakal tetap fokus deh nyari jalan, kata gitu. Udah tuh penumpangnya ngangguk aja dan ngikutin apa yang si Mas Jody ini minta. Mas Jody sendiri pun ya nyoba tenang dan usaha buat nyari jalan keluar lah dari tempat yang aneh banget ini. Beberapa menit kemudian Mas Jody tuh ngeliat ujung jalan ngarah ke jalan utama. Dan kayaknya dia ngerasa itu kayak jalan keluar deh. Dia telurusin di situ dan udah kerasa dikit lagi mereka keluar dari tempat yang aneh banget itu, yang suasananya tuh nggak jelas. Balik lagi nih, Mas Jody ngerasain lagi Nat, Moy, dingin yang kayak nusuk sampai ke tulang gitu loh, kayak yang pertama tadi. Nah, terus kayak Mas Jody mikir, ini tanda-tanda dia udah keluar dari tempat aneh ini nggak ya? Nah, nggak lama mereka berdua nih di atas motor itu kayak ngerasa udah balik ke jalan utama. Dan rasanya tuh udah beda banget. Mereka kerasa kayak emang ini tuh di dunia mereka sendiri gitu lah. Dua-duanya sama-sama ngos-ngosan, kayak ngembusin nafas panjang gitu loh. Kayak Mas Jody pun udah mastiin keluar, sampai agak merhatiin ke orang-orang yang ada di pinggir jalan. Berasa emang itu orang-orangnya tuh mukanya normal, gak kayak yang sebelumnya. Jadi kayak udah berasa mulai lega lah mereka berdua. Penumpangnya juga bilang jalanan yang mereka lewatin itu tuh jalanan yang dia tahu persis emang itu jalanan ke arah rumah dia. Nah, Mas Jody bilang, kayaknya kita udah keluar Mas. Terus penumpangnya nanya, emangnya tadi itu apa Pak? Wah, saya nggak tahu. Kita kayak diputer-puter lah pokoknya tadi. Ya udah Pak, kalau gitu kita lewat jalan utama aja deh. Iya Mas, tapi kenapa Pak? Gitu kan. Si Mas Jody ini kaget banget karena mereka ini itu balik ke posisi awal penjemputan, Nat, Moy. Nah, Jadi kayak mereka tuh jalan dari tadi, itu tuh kayak nggak menuju tujuan mereka sama sekali. Anjir. Jalan yang baru mereka lewatin yang rame itu cuman jalanan dari tanah kosong yang ngarah ke gedung tua yang udah nggak kepake, katanya gitu. Wow. Dan yang lebih bikin kaget lagi, jamnya itu udah jam 4 pagi, Nat, Moy. Padahal Mas Jody tuh ngerasanya ya tadi mereka lewat situ tuh kayak cuman beberapa belas menit. Cuman ya di alam nyata dari yang sebelumnya jam 1:30 gitu ya, di situ udah jam ya hampir subuh. Anjir. Gila. Berarti beneran dia masuk ke dunia lain kali kayak gitu ya? Bisa jadi sih. Gue gak habis pikir lagi, sebenarnya banyak banget hal-hal atau cerita-cerita mistis yang terjadi sama ojek online kan. Bener yang lu bilang dari awal, Bi. Sebenarnya percaya gak percaya kalau setan itu bisa main apa tuh gadget atau elektronik Iya, gitu. teknologi lah, maksudnya ngerti Teknologi. gitu ya. Tapi ini beneran banyak terjadi masalahnya. Iya, maksudnya nggak cuma emang satu cerita ini kan. Iya. Banyak cerita yang emang ceritain kayak gitu. Kayak ceritanya Camo yang waktu itu, yang Kiara Condong. Ingat gak? Oh Iya bener. Muibi. Cerita ini tuh terjadi sekitar 7 tahun lalu. Ada laki-laki, namanya kita sebutnya David. David baru lulus sekolah dan langsung dapat kerjaan. Dia dapat kerja di pabrik, dan di pengalaman kerjanya yang pertama ini, dia tuh langsung kena teror suster ngesot. Anjing. Kejadiannya itu tuh di Bandung sekitar tahun 2017-an. Jadi dia tuh kerja di pabrik yang udah berdiri sejak tahun 1958. Di pabrik itu tuh ada security, sebut aja namanya Pak Robi. Pabriknya ini tuh punya 3 gedung, 2 gedung di depan ngadep ke jalan raya, dan 1 lagi tuh di belakang, namanya gedung 2. Nah, gedung 2 inilah yang katanya tuh angker. Pengalaman mistis David di pabrik ini, kejadiannya tuh pas dia baru kerja kurang lebih 1 bulan lah di pabrik itu. Jadi ini tuh pertama kalinya si David dapat shift malam. Jadi masuknya jam 12 malam dan pulang jam 8 pagi. Waktu itu David tuh lumayan semangat karena ini pengalaman pertama dia lah masuk malam. Ditambah katanya masuk shift malam tuh lebih santai daripada pagi. Nah, sesampainya dia di pabrik,
Semua tuh berjalan normal seperti biasa, dan David tuh kerja di gedung 2 yang katanya horor itu. Pekerjaannya dia tuh berjalan lancar dan David gak ngerasa ngantuk sama sekali. Sampai akhirnya pas jam 2 malam, David tuh diminta seniornya untuk ke belakang ngambil bahan-bahan mentah pakai troli hidrolik. Troli hidrolik tuh kayak troli yang warna kuning gitu loh, tahu nggak? Iya. Karena ada salah satu alat yang lagi nggak bisa dipakai, jadi akhirnya pakai itulah dia. Akhirnya David bareng sama satu seniornya, laki-laki umurnya udah 50 tahunan, terus mereka jalanlah ke belakang. Nah ini nih pertama kalinya David tuh ngeliat si suasana pabrik di malam hari. Ternyata tuh gak seramai pas lagi pagi atau siang. Terus juga beberapa tempat di pabrik itu ada yang sengaja dimatiin listriknya. Mungkin kayak untuk hemat listrik, dan beberapa mesin juga mati di sana. Pokoknya si David nih ngerasa auranya tuh beda deh pas malam. Dan sesampainya dia di belakang, David ngambil barang-barang yang dia butuhin tuh. Nah di sini nih Moebi, si David ngedenger suara yang agak aneh. Dia tuh kayak ngedenger ada suara orang lagi nyeret sesuatu gitu. Kayak ada sesuatu yang diseret di atas tanah, dan sumber suaranya tuh dari belakang gedung. Nah karena bagian belakang gedung 2 itu aspalnya udah agak jelek dan kayak penuh kerikil gitu, jadi kalau ada sesuatu yang diseret di sana, pasti bunyinya tuh bakal kenceng banget. Akhirnya si David langsung nanya lah ke seniornya, "Bang, itu suara apa ya?" Terus si seniornya tuh bilang, "Suara apa?" Tapi kelihatan nih dari muka seniornya di sini tuh kayak kelihatan pura-pura nggak tahu gitu. Itu kayak ada yang diseret dari belakang. Terus si seniornya bilang, "Oh, itu mah suara si Eneng. Biasa di sini mah, udah biarin aja." Nah, sama kayak lo si David juga bingung. Eneng, siapa tuh? Akhirnya si seniornya selesai duluan ngangkut barang. Terus dia langsung jalan duluan nih, ninggalin David sendirian. Pokoknya bener-bener omongannya David tuh gak digubris sama sekali. Nah sekarang giliran si David nih buat ngambil barang yang dia mau ambil. Pas udah selesai ngambil barang, David iseng tuh ngeliat keluar lewat lubang udara yang ngarah ke belakang gedung. Pas David ngeliat keluar, dia ngeliat ada sosok perempuan, rambutnya panjang, lagi jalan ngesot ke arah si David. Bener-bener mukanya tuh ketutup rambut panjang. Terus sosok ini tuh pakai baju putih yang udah kotor sama lusuh. Dan cara jalannya sih kalau dilihat-lihat persis kayak suster ngesot Bi. Karena si David takut banget, buru-buru lah dia pergi dari tempat itu sambil dia bawa barang-barangnya. Nah pas dia sampai di dekat senior yang tadi, David tuh penasaran, terus langsung nanya lah sambil ketakutan, "Bang, Eneng siapa sih bang?" Ngeliat mukanya David, si senior ini tuh sempet senyum kayak mencurigakan gitu. Akhirnya dijawab lah sama si seniornya ini, "Suster ngesot, penunggu sini. Udah jangan diomongin, nanti datang orangnya." Ngedengar penjelasan seniornya itu, si David tuh kayak masih gak puas loh. Soalnya kayak udah biasa banget kan. Tapi karena masih jam kerja, akhirnya si David lanjutin kerja lah. Dia gak mikirin itu dulu. Nah pas udah pagi dan waktunya pulang, si David keinget di bagian belakang gedung 2 tuh ada satu pos security yang ngejaga pintu keluar belakang lah. Jadi seharusnya semalam si security sana tuh juga ngeliat apa yang David lihat kan. Langsung tuh si David ke pos security buat nanya langsung. Untungnya si security ini tuh belum pada pulang. Langsung ditanya tuh sama si David, "Pak, mau nanya." "Iya, Bapak shift malam ya?" Terus dijawab, "Iya betul. Bapak semalam lihat nggak ada perempuan di sana?" Terus sambil si David tuh kayak nunjuk ke arah lahan kosong yang di belakang gedung 2. Abis David nanya, tiba-tiba beberapa security lain tuh nggak sengaja denger, langsung lah ngeliatin ke arah David pakai mukanya tuh kayak agak-agak heran gitu. Terus dijawab tuh sama securitynya, "Ah nggak ada, perempuan gimana?" Dijawab tuh, "Perempuan pak, jalannya ngesot." Anjing. Nah si security langsung ngomong, "Kamu lihat ya?" Terus si security lain langsung ngejawab lah, "Udah biasa itu mah, paling si suster ngesot penunggu sini." Terus ditambah lagi nih kata securitynya, "Pokoknya kalau dengar suara ngesot, mending gak usah dicari deh, pura-pura nggak tahu aja." Dan di situ David tuh juga sempat tanya Moebi ke beberapa temennya yang udah lama kerja di sana. Dan emang mereka semua tuh tahu tentang mitos itu. Pesan mereka pun tuh sama kayak security yang tadi. Pokoknya kalau dengar suara ngesot, jangan dicari, pura-pura nggak tahu aja. Terus ada juga yang bilang suster ngesot ini tuh cuma muncul jam 11 malam ke atas.
Ada yang cerita juga, katanya suster ngesot itu tuh arwah penasaran yang dibunuh dan dikubur di gedung itu. Dan semakin David nanya-nanya, pokoknya semakin banyak lah cerita yang dia dapat. Sampai akhirnya si David tuh percaya kalau sosok suster ngesot itu tuh bener-bener ada di gedung itu. Dan selama 2 tahun kerja di sana, David udah berkali-kali ngedenger suara ngesot pas kerja shift malam, tapi selalulah dia diemin. Mungkin kayak dalam seminggu shift malam, pokoknya minimal 1 kali lah si David ngedenger suara ngesotan itu. Dan sebenarnya ada gangguan lain di gedung 2 selain suster ngesot, terutama untuk toiletnya. Jadi pernah 1 kali si David ini tuh lagi di toilet sendirian. Terus tiba-tiba denger suara kloset yang ditekan tombol flashnya gitu. Padahal gak ada siapa-siapa tuh di toiletnya selain dia. Terus temennya David juga pernah ngerasain pas lagi di toilet, tiba-tiba di toilet sampingnya tuh kedengeran suara batuk laki-laki beberapa kali. Padahal waktu itu si temennya ini tuh lagi sendirian di toilet itu. Terus ada cerita juga nih dari security namanya Pak Robi. Dia tuh lagi iseng nyanyi malam-malam. Terus tiba-tiba ngedenger ada suara perempuan yang ngikutin nyanyiannya si Pak Robi ini. Padahal gak ada orang sama sekali tuh di sekitarnya dia. Terus dijawab lah sama si Pak Robi, barusan saya nyanyi di belakang. Terus tiba-tiba ada backing vokalnya, hebat. Jadi kayak diledekin gitu sama si Pak Robi ini. Udah biasa lah dia ya. Iya. Nah, terus ada lagi nih kejadian Pak Robi. Jadi pas Pak Robi lagi keliling area depan sampai belakang pabrik buat ngecek-ngecek lingkungan. Pas Pak Robi lagi di area belakang pabrik, Pak Robi tuh tiba-tiba ngedenger ada suara keramaian gitu di ruangan yang ada di lantai 2. Kayak ada kegiatan pekerja gitulah. Padahal kan situasinya karyawan udah pada pulang semua kan. Pak Robi ini cobalah ngedeketin sumber suaranya, karena dia tuh penasaran banget. Nah, sesampainya dia di lantai 2, suara keramaian itu tuh tiba-tiba hilang tanpa jejak. Pak Robi di situ juga udah nyoba ngecek setiap ruangan, dan emang bener-bener nggak ada tanda-tanda aktivitas manusia, semuanya kosong. Karena ngerasa nggak nemuin apa-apa, Pak Robi baliklah ke lantai 1. Pas dia turun tangga, tiba-tiba suara-suaranya tuh muncul lagi. Si Pak Robi dalam hati tuh bilang, ini kalau aku denger lagi, kayaknya aku harus nemuin deh sumber suara ini. Begitu sampai di lantai 1, Pak Robi langsung ngedenger lagi kan, bahkan suaranya tuh lebih keras dari yang sebelumnya. Akhirnya dia ngeberanin diri lah buat naik lagi. Terus dia pelan-pelan ngelangkah sambil nyalain senternya dia. Dan pas Pak Robi ngebuka gerbang tralis yang ada di lantai 2, tiba-tiba si Pak Robi ini ngeliat jelas banget Muibi. Ada sosok anak kecil yang lagi tiduran di sepanjang lorong. Ada yang gelantungan juga kayak kelelawar. Sampai ada anak-anak yang lari-larian sambil ketawa-tawa. Anjir banyak. Banyak banget Mui. Pak Robi langsung berusaha lari. Dia ngebanting gerbang tralis itu kenceng banget. Dan dia tuh berusaha lari cepet-cepetnya lah buat balik ke pos lagi. Pas sampai, teman-teman security lainnya tuh bingung dong. Kayak kenapa Pak Robi lari-larian, terus mukanya lemes sama keringetan gitu. Pak Robi langsung ceritain lah apa yang dia lihat. Cuma teman-teman ini cuma bilang, udah tenang, itu tandanya kamu diterima buat jaga di sini. Nah, terus paginya nih, Pak Robi tuh langsung ngalamin lagi Muibi, kejadian horor bareng sama temennya yang udah senior. Sebut aja namanya Pak Rebo. Sekitar jam 11 malam, Pak Robi tuh keliling lagi di gedung 2 dan masuk ke dalam lorong satu persatu. Dari sekian lorong yang dia lewatin, tiba-tiba Pak Robi tuh denger kayak ada suara batuk, nadanya tuh agak berat. Pak Robi di sini ngerasa kalau suara itu tuh kayak suaranya Pak Rebo. Karena tipe suaranya tuh hampir sama lah sama suara Pak Rebo ini. Nah, selang beberapa menit, suara batuk itu tuh muncul lagi. Dan sumber suaranya tuh makin deket lagi. Akhirnya buat mastiin, Pak Robi manggil-manggil lah. Pak Rebo, itu Bapak kan? Pak Robi tuh di sini bener-bener nyari Pak Rebo sampai keluar gedung. Tapi Pak Rebo bener-bener gak ketemu sama sekali. Dan pas Pak Robi balik ke pos, Pak Robi tuh nemu ada kertas yang ada tulisannya, Dek, aku keluar dulu nyari makan. Tadi kamu ku cari-cari gak ketemu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan tuh, yang batuk tadi tuh siapa kan? Oh, yang nulis surat tuh si Pak Rebo. Udah capek sama males mikir, akhirnya si Pak Robi mutusin buat tidur lah sekaligus nungguin si Pak Rebo dateng. Nah, selang beberapa jam, Pak Robi tuh kebangun lah karena ngedenger suara azan subuh. Dan anehnya, Pak Rebo tuh gak ada di sampingnya dia. Pak Robi akhirnya langsung coba keliling lah, masuk ke dalam gedung lagi buat nyari Pak Rebo.
Dia bingung banget nih karena gak nemuin Pak Rebo. Akhirnya dia mutusin untuk balik ke pos jaga satpam, tapi yang di bagian depan. Dan ternyata Muebi, di sana Pak Robi tuh ngelihat ada bayangan Pak Rebo yang masih bangun dengan kondisinya tuh semua kaca di pos ditutup sama kain. Terus Pak Robi tuh nanya lah sama si Pak Rebo, "Loh kok ditutup semua Pak? Nanti kalau ada maling emang kelihatan?" Pak Rebo terus jawab, "Takut aku Rob, semalam aku lihat pocong." Anjing. "Hah? Di mana Pak?" "Di samping kamu pas kamu lagi tidur." Mampus. Jadi ternyata pas Pak Rebo balik dari warung makan, dia ngelihat Pak Robi tuh lagi tidur sambil meluk pocong, Bi. Oh shit. Di situ awalnya Pak Rebo ngira itu tuh guling, tapi pas dia ngarahin senter ke arah muka Pak Robi, dia ngelihat di sebelahnya Pak Robi ada muka hitam penuh belatung. Anjir, untung si Pak Robi tidur ya. Kalau nggak dia sadar kalau dia meluk pocong anjir. Iya benar. Gue pikir tuh tadi satu-satunya penunggu di gedung itu adalah suster ngesot. Ternyata anjir banyak banget Muy. Sampai anak-anak, sampai pocong. Basar banget sih. Maksud gue, kenapa bisa orang-orang di sana tuh berdamai dan mencoba biasa aja dengan hal-hal seperti itu? Menurut gue sih ganggu banget ya. Iya. Ya sebenarnya banyak juga sih Bi. Kayak ceritain Nadila kan cerita tentang kejadian horor waktu pas kerja di pabrik kan. Iya. Lu juga cerita kejadian horor yang terjadi di ojek online. Ya. Yang si setannya tuh bisa pakai gadget gitu kan. Gue juga cerita tentang kejadian horor yang dialamin sama MC yang ditawarin kerjaan buat penumbalan gitu. Iya. Sebenarnya dari semua pekerjaan itu gue yakin banget banyak banget cerita-cerita horornya kan. Buat lo nih, sebenarnya kan kita semua punya pekerjaan masing-masing dan beda-beda kan. Iya. Ada nggak kejadian-kejadian horor yang terjadi waktu pas lo lagi kerja? Kalau ada, bisa lo ceritain nggak?